punya bakat terpendam, dia jadi presenter. Selamat sore. Kouya dan Noe, episode kali ini saya mengundang wanita Papua, perempuan Papua yang cantik dari luar dan dari dalam hatinya, yang saya sangat kagumi, saya sangat banggakan, yang selalu kalau saya minta tolong selalu bisa. Please welcome Putri Nere. Hai Kak semua. Kapune, betul kan tidak kalau saya bilang Kapune itu adalah nih, kalau teman-teman dengar ada suara baterai itu adalah Kapune punya minion. Maaf Mini ya. Pune. Mini Pune yang ada menunggu mamanya. Dia Dia kayaknya mau jadi kayak dia pemade Noel lah, jadi suaranya agak-agak melengking begitu. Oh, jadi kayak mama Ade kah? Kok kayak mama atau kayak bapak? Iya. Apa saja sudah. Kapune, Iya. betul tidak kalau saya bilang Kapune itu adalah Miss Indonesia dari Papua yang pertama kali? Oke, bisa dibilang begitu karena ya sih, saya termasuk angkatan pertama Miss Indonesia dari Papua. Iya. Perempuan Papua tuh bangga sekali. Miss Indonesia Miss Indonesia pertama dari Papua nih. Iya. Kita punya hitam kulit keriting rambut. Yes. Putri Nere. Yes. Nah, kenapa kakak bisa ikut Miss Indonesia waktu itu, ceritanya bagaimana? Sebetulnya itu bisa dibilang nggak sengaja sih, Noe. Jadi waktu itu masih kuliah lah ya, terus temen nawarin gitu kan. Kamu kuliah di? Atma Jaya. Anak Atma Jaya. Atma Jaya, mana suaranya? Atma Jaya Jakarta. Oh, Atma Jaya Jakarta. Iya, nah Atma Jaya Jakarta. Jadi dia nawarin gitu, dia kebetulan kerja di RCTI kan. Saat itu, oh nggak apa-apa ya, sebut. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Saya kan masih sudah kerja di tahu lah. RCTI, saya masih kerja kayak kan. Dan semua tahu lah ya, Miss Indonesia pasti ya itu ininya RCTI gitu Betul, kan. Nah, betul. dia tawarin sih saat itu kayak, oh yuk kah, betul kah? Maksudnya ini loh apa ya? Saya bukan tipe perempuan yang manis, yang feminim gitu, no, it's not me lah, itu bukan saya banget, saya tomboy. Tidak, saya tahu kalau itu bukan Kapune karena waktu Kak Putri Nere menikah, Gemes. Iya. dia pakai dress dan dia pakai sneakers. Iya. Dan Noella harus juga pakai sneaker. Dan waktu itu, Kak serius nih resepsinya boleh pakai sneakers? Boleh! Itu kayaknya resepsi pertama yang saya datang pakai sneakers dengan pengantin pakai sneakers. Yes. Putri Nere. Tapi by the way sebelum kita lanjut, hari ini kita ada di Alenia Coffee ya Iya, Kak? betul. Tempatnya Bunda Nia sama Om Ale, thank you for having us. Dan kita di Alenia Coffee ini ada makanan khas Papua, Ya, banyak sekali dan tentunya. enak-enak sekali. Dan Betul. karena ini sudah sore, jadi kita enaknya tuh snack gitu. Betul. Ngopi, kopi saya. Halo. Mas. Terima kasih. Kopi susu Mama Kota. Mantap jiwa. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kopi susu Mama Kota. Ini Ya. ada papeda apa ya ini? Papeda daun pisang. Papeda daun pisang, kue lontang. Ini pastinya juara. Ini bisa bakal rebut doang. Dan ini ada Kue bola Persipura. kue bola Persipura. Apakah habis makan kue itu kita bisa main bola? Udah ya, baik kayaknya ya. Jadi lanjut Kak. Jadi Lanjut. kakak bukan nggak cewek banget. Nggak cewek banget ya, nggak cewek banget. Jadi ragu lah saat itu. Tapi temen nih kayak ngasih dorongan, udah ikut aja nggak apa-apa, nggak ada ruginya kok. Betul, gitu betul, kan. betul. Terus saya pikir, oh ya Kakak sudahlah. semester berapa? Itu tahun 2006, saya semester 5 kah? 4 atau 5 begitu semester, ya sekitar saat itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, coba saya datang ke RCTI saat itu, oke. So hampir tidak mau ikut karena deg-degan disuruh ikut apa penjurian toh. Iya. Tapi puji Tuhan terus lulus saat itu, ya udah mau nggak mau ikut. Memang sebenarnya asalnya tidak sengaja apa dibilangnya ya, kecemplung lah Kecemplung, ya, kecemplung. iya. Tapi emang pas saat mau ikut pun sempet tuh namanya mau ikut karantina toh. Ya ampun Tuhan, itu saya punya kambuh Karena stres. Iya. karena saya begini, oh Tuhan, ini 33 perempuan, 32 perempuan yang lain adalah pasti cantik-cantik. Iya, gitu. namanya Miss Indonesia. Iya, cantik-cantik, tinggi gitu kan, terus yang betul-betul perempuan, baru saya, oh Tuhan, itu saya sudah bilang sama Majid, Mama pulang, sudah pulang, putar balik sama Mama juga kasih semangat. Kenapa pulang? Bakunya gini dia suruh Iya. saya sudah tahu, sudah betul. Akhirnya pas ikut masuk sampai di hotel saat itu puji Tuhan sih, semuanya langsung pada, ih kamu unik banget.
Ya iyalah perempuan Papua ya kan. Iya, mulai dari situlah. Jadi timbul juga rasa percaya diri dari situ. Terus kemudian saat itu koreografernya juga yang ngajarin kita jalan catwalk itu Mas Ari Tulang. Mas Ari Tulang. Yes. One of my favorite. The best dia Ya, pokoknya. betul, betul. Dan dia karena mungkin kita lincah ya, karena kan dia sudah tahu lah ya orang Iya, Papua kita ya. kan dari lahir brojol langsung yospa. Iya, ya kan? itu sudah. Jadi dia langsung suruh saya jadi ketua kelas Noe. Serius? Iya. Oh. Langsung jadi ketua kelas. Yang Papua tuh putri-putri. Wah, itu kayak kamu jadi ketua kelas aja. Ketua kelas tuh ngapain? Ya maksudnya yang mimpin. Karena Oh. saya juga kalau diajarin tarian, diajarin gerakan paling hafal saat itu. Oh, for your information, suami ibu ini adalah penari profesional, ya Yes. kan? Iya, jadi lengkap deh tuh Betul. ya. Nah udah, jadi ya pas saat malam final pun puji Tuhan gak nyangka juga malah dapet Miss Persahabatan. Iya, betul. Itu heboh, saya juga tahu. Oke. Saya kan masih pucuk ya waktu itu. Oh begitu ya, ya Noe kan? tidak apa-apa. 2005 kan? 2006 kan? iya. Oh, baru masuk kuliah semester 1. Oh, aduh ya ampun lucu banget. Pucuk. Iya, jadi begitu sih puji Tuhan dari yang tidak dipikirkan gitu, akhirnya kok dapat Miss Persahabatan Ya. gitu, puji Tuhan banget sih. Nah mulai dari situlah kita mulai di dunia entertain. Nah, itu Gitu. bagaimana tuh Kak? Maksudnya kalau saya nih, kan saya ikut Indonesian Idol, keluar jadi penyanyi jelas kan, Iya, penyanyi iya, gitu. Nah, kalau Miss Indonesia tuh maksudnya bagaimana itu perjalanannya, terus sampai Kakak tuh mungkin jadi kan banyak kan, ada yang acting, ada yang ini, tapi Kakak sampai pilihnya di presenter, terus host Iya. gitu. Sekalian konfirmasi ya, ini loh presenter pertama dari Papua. kakakku. Iya, yang di TV nasional. Yang di TV nasional, betul, yang di TV nasional. Iya, iya betul. Jadi emang iya sih benar, puji Tuhan banget. Kak, maaf Kak, Iya. Kakak boleh sambil minum. Oke, betul. Sambil makan, ya Kak. Iya, Jadi iya, iya. sambil kita Aduh bercerita. sayangku, kok punya suara tuh masuk Keona. ya. Iya, begitu. Kayaknya kalau dia masuk ke kamera dia anteng deh sayang gitu. Yuk kok. Mungkin Ya. katanya kayaknya dia cuma pengen masuk ke kamera aja. Iya, dia lihat orang dari tadi masuk kamera, baru saya kapan giliran. Iya. Kakak pengen coba ini lanjut Kak. Oke. Sebenarnya dari Miss Indonesia itu saya memang sih suka ya yang berhubungan dengan kamera Ya. gitu, suka. Ya. Padahal kuliah ini adalah akuntansi ya. Oh, baik. Ya agak jauh ya saudara. Jauh banget Jauh Noe. sekali. Tapi saya tidak pernah sampai detik ini pun kerja di bidang akuntan ke atau apa itu tidak pernah. Jadi memang setelah Miss Indonesia itu dapatlah tawaran dari SCTV ini. Nah, SCTV jadi waktu itu langsung lah mereka mau bikin, saat itu Ya. internet belum heboh lah ya. Iyalah. Berarti itu tahun berapa Kak? 2006 2007. 2006 Ya, 2006 2007. SCTV masih di yang di Gatot Subroto tuh. Oh iya 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 ya. belum yang di Senayan ya. Belum yang di Senayan. Iya, iya. Dihubungin lah gitu kan. Mereka mau bikin yang namanya SCTV News Channel. Jadi TV di handphone Ya. saat itu dengan internet gitu kan. Mereka mau apa? Presenter yang kulitnya eksotis gitu kan, yang presenter Papua gitu lah. Ya sudah, itulah nggak ada pakai proses apapun, langsung keterima. Nggak pakai casting. No, saat itu Memang tidak. karena mereka butuhkan tuh Iya, iya nice. langsung lah saat itu. Jadi memang saat itu memang kayak, apa ya ini? Belum pernah di depan kamera yang untuk baca berita begitu, dan semua itu belajar memang dari. Untungnya situ ada apa gurunya juga toh deh, diajarin cara baca, terus vokalnya harus gimana, bulat dan sebagainya, iya pronunciasinya kayak gimana gitu. Jadi di SCTV itu sekitar setahun lah ya. Oh, lama juga ya. Iya, setahun. Terus akhirnya memang harus cut, berhenti karena saya punya kuliah belum selesai. Sama bapak semarah-marah bilang, kok ini harus selesai kok kuliah dulu, karena kan memang sudah agak telat karena ikut Miss Indonesia toh, jadi cuti. Bedanya Iya. ya disuruh berhenti kuliah. Saya nggak disuruh, saya berhenti. Iya. Jadi emang ya akhirnya sudah lah, mau tidak mau kita berhenti dan selesai kuliah saat itu. Nah udah sih dari situ mulailah di dunia iklan. Oh. Iya, dunia Ratu iklan dari Papua. Iya, ya bisa dibilang juga. Iya, Kak. Bune banyak sekali Iya. iklannya.
Contoh Kak, sebutin brand aja nggak apa-apa. Nggak ada yang bayar saya juga di Aduh, nggak, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Siapa tahu kalau dengan brand itu brandnya mau bayar saya nanti. Indomie Ya, sama Indomie. Mickey sama Michael. Sama Kakak Niki. Iya, itu iklan Tong 2 pertama itu syuting di Bali, saya ingat sekali. Oh, Itu iya, iklan seru banget. pertama saya sama Seru Mickey. banget. Terus ada juga Renagen, terus Lux, terus Kakak pernah Lux juga? Pernah. Sabun? Bank Mandiri ya? Bank Mandiri. Kak Lux itu kan apa namanya wajah-wajah cantiknya Indonesia. Yes. Jadi banyak sih Iya, Noe. iya. Memang bisa dibilang kalau untuk iklan mungkin saya juga yang pertama yang Iya betul, saya setuju. Iklan. Saya setuju, iya benar-benar perempuan Papua pertama yang main iklan adalah Putri Nere, betul. Aduh, saya setuju. gemes ya. Nah, habis itu puji Tuhan sih sekarang saya lihat justru banyak kok Iya. Noe sekarang muncul Iya, lah betul. perempuan-perempuan Papua dan juga perempuan-perempuan timur lain yang Betul. rambut keriting, Iya. kulit hitam coklat, it's fine. Itu Iya. justru yang bagus Iya, gitu iya. karena ya gitu sih. Awesome. Jadi dari awalnya Putri Indonesia, nah Miss Indonesia. Maaf, Miss Indonesia sampai jalan sampai segini jauhnya. Tapi kakak sendiri memang lahir besar di Papua. Nah, ini. Lahir besar di sini. Oh, kakak lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Teman-teman yang nggak tahu, mungkin kakak Putri Nere ini adalah putri tunggal, enggak? Putri kandung dari Om Ruli Nere. Iya. Om Ruli Nere ini adalah pesepak bola senior banget lah, tahun 70-an kali ya, Iya, Kak? 70-an, Tahun 80-an, tahun 80-an. ya. Termasuk legend lah Bapak. Legend dari Papua. Jadi karena Om Ruli sudah menetap di Jakarta, makanya kakak lagi bisa Jakarta. Ah, gitu. maaf ya, Harus pulang. Jam pumping. Inilah ibu-ibu ya, oke. Kita Kita mau break dulu atau? Nggak usah, Nggak tidak apa-apa, Oke. it's okay. Ya, ibu yang baik ya. Terima kasih. Tidak apa-apa buat saya punya adik, jadi lanjut dulu sudah ya, sebentar saja toh. We love you, Kapune. Iya, jadi memang mungkin bisa dibilang dengan adanya papa itu juga agak membantu juga sih, karena pasti orang selalu bilang, kok siapa Ruli Nere? Gitu, pasti itu yang ditanya, karena begitu dengar Putri Nere, itu pasti dong langsung tanya, kok siapa Ruli Nere? Saya punya bapak. Itu langsung, ayah Iya, saya iya. fans sekali. Iya, iya. Oh masa? Iya, Ya iya. kayak begitulah. Banyak banget tanggapan positif memang kalau dong tahu kalau saya nih anaknya Paci. Iya. Gitu. Pas bos itu. Jadi karena Om sudah Iya. menetap di Jakarta, makanya kakak lahir besar di Jakarta. Lahir besar Semua di keluarganya, semua kakaknya, kakak Iya, beradik kandung. semua lahir besar di sini. Nah itu Mama sebenarnya- apa sih, Kak? Mama Solo. Kalau saya Papua Batak, ini Solo, Papua. Jadinya kayak ngene. Lah kok iso bahasa Jawa? Ini fals banget nih. Muka sama mulut gak sinkron nih. Apa-apa, itulah Indonesia tuh. Betul, betul. Karaoke semua Betul. jadi satu. Ada jadi suatu hal yang kontroversi nggak sih, Kak? Maksudnya dengan lahir besar di Papua Ya. itu menjadi sosok, maksudnya anak Papua pasti, tapi lahir besar bukan di Papua Ya, gitu. ya. Sebenarnya iya sih Noe, itu banget yang saya rasain sampai sekarang pun, bahkan ada anggapan bahwa aku bukan lahir besar di Papua, aku tahu apa tentang Papua. Itu sampai sekarang saya masih dapatkan tanggapan seperti itu. Tapi maksudnya toh, Iya, iya. even saya lahir besar di sini, Iya. Papua also. Yes. Saya Papua juga, dan saya apapun yang saya lakukan itu semua untuk Papua. Saya bawa nama Papua. Jadi maksudnya marilah Iya. dong dukung satu sama lain. Aduh, ini adalah orang kedua yang diminta disupport loh. Iya, betul. Karena Maksudnya, memang gimana ya, Noe? Ya. Jadi, aduh, bicaranya Boleh. curhat ya. boleh Karena curhat begini, silakan. kadang tuh orang nih, aduh, bukannya dukung Kak, tapi bicara satu sama Iya, lain. iya. Ya, apalagi waktu itu perempuan-perempuan tuh orang Iya, ini loh. iya. Maksudnya ya kalau ada yang lebih dari saya, kenapa tidak? Yes. Kita dukung Betul, tuh sesuai betul. dengan bidangnya masing-masing, Betul, sesuai dengan betul sekali. bakatnya Betul masing-masing. sekali. Gitu. Betul. Nah, mungkin memang saya sudah pernah bahas ini juga sebelumnya, tapi mungkin memang kayak yang menyedihkan ya, Kak. Ya. Maksudnya begini, Kitong ini sudah di Indonesia Raya ini tidak banyak, ya Bang? Iya. Itu kan sedikit Ya. gitu, sudah tong Ya. sedikit yang berprofesi, kita ngomong di dunia entertain karena Ya. kita di entertain, yang berprofesi di entertain itu lebih sedikit lagi. Ya, betul. Sudah begitu, coba kamu
tong yang sedikit nih kan dukung kan, masa tong yang sedikit nih kan masih bicara begitu Itu loh. sudah, Jadi makanya. itu sedih sih, itu bagi saya cukup menyedihkan. Iya. Maksudnya, nah ini jadi menurut saya ini juga jadi kayak sudah jadi kayak membudaya nggak sih Kak? Betul. Kayak bicara orang, terus macam mungkin ada kayak iri hati. Ya, bahkan gitu. kok yang lahir besar maksudnya. Saya saja lahir besar Papua, Iya. Wamena ini saya ini Labewa. lahir besar Wamena, Tapi dapat bicara tetap ya kan. Nah itu mungkin yang harus dirubah kali Betul, ya, saya Noah, setuju, ya. saya setuju. Harus dirubah mentalitasnya bahwa ya kita orang nih harus dukung Betul, satu sama lain. betul. Mau apapun yang kau lakukan selama itu positif dan bawa nama baik untuk Papua, kenapa Betul, tidak betul. didukung lah begitu. Betul. Mari kalau misalnya memang punya ide atau apa begitu Betul. sekarang ya sudah Betul, ketemu betul. kah gitu Betul. atau DM kah atau bagaimana Betul, kah betul. kita bicara toh kita Iya. open begitu toh. Betul betul. Betul begitu Betul. toh ya. Nah, kadang-kadang ini juga hal yang buat saya sedih Kak. Kakak kan posisinya Papua, lahir di luar Papua. Iya. Saya Papua peranakan juga, lahir di Papua. Tapi ada yang begini Kak kasusnya. Bukan Papua sama sekali. Orang luar Papua, suku lain, tapi lahir besar Papua. Dan mereka cinta sekali sama Iya. Papua. Iya. Sangat cinta sama Papua. Iya. Tapi masih banyak juga yang mengkotak-kotakan. Iya. Padahal belum tentu loh orang Papua asli berjuang buat Papua. Ya, betul. Bahkan rata-rata orang, banyak sekali orang di luar Papua yang cinta mati sama Papua dan malah mereka yang berjuang buat Papua. Iya. Mereka berkontribusi banyak buat Papua. Iya, iya, betul itu betul Iya kan? banget bener. Kayak siapa itu atau? Iya betul, betul. Iya, iya. Ya Ambon sih timurnya, tapi kan dia Bener. lahir besar di sana tapi bawa nama Papua. Apapun Betul, yang dilakukan betul. gitu, tariannya pun tarian Papua gitu loh, Asli. bukan tarian Ambon yang Betul, dia betul, bawakan betul, gitu. betul, Kecuali betul. memang ada event Ambon Maluku baru dia menarikan tarian itu, tapi Betul. kalau nggak sih dia tarian Papua yang dia bawa selalu. Terima kasih. Terima kasih. Kami Mas bicara banyak, jadi leher keringnya Mas. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih. Ya gitu, jadi Kak, maksudnya kadang kita harus apa ya, open minded. Open sih minded, menurut saya. ya betul. Gitu. Mungkin memang apa ya Noe? Mentalitas ya, Ya. harus diubah. Betul, betul, betul. Mungkin banyaklah bergaul, banyaklah cari informasi yang positif tentunya Betul, ya. betul, betul. Terus jangan malu bertanya dan Ya. belajar terus Ya, gitu loh. ya. Maksudnya kalau kamu mau bikin sesuatu, misalnya gitu kan, bikin sesuatu sesuai bidangnya, di bidang entertain gitu ya. Kalau misalnya mau minta pendapat dengan yang kakak-kakak yang dulu itu tidak ada salahnya. Kadang Iya. kadang begitu juga, begini juga kadang ada nih, misalnya saya kan sudah dari angkatan yang dulu nih, aduh gamblas Senior, Senior. kan? Tapi saya senang sekarang lihat ada Yuli Panataba di Iya, SCTV, betul, betul, atau betul. ada Tirza Bonyadone Iya. di Indosiar. Iya. Itu luar biasa sih, kayaknya maksudnya sekarang jadi kita punya tempat nih sudah toh di di dunia nasional gitu. Betul. Betapa susahnya dulu Iya. saya jadi presenter pertama Papua, Iya, iya. pasti tidak terlalu tahu orang banyak. Betul, Karena betul. zaman dulu tidak ada Expose ya, tidak ada sosmed juga. Sekarang mama sosmed sudah mana-mana, Betul, itu betul. bisa jadi alat untuk kamu apa ya, bikin sesuatu. Betul, toh. betul, Itu betul. sebagai alat untuk promosi gitu Betul, loh. Jadi betul. memang kalau misalnya sekarang mau bikin sesuatu yang positif tentunya ya bikinlah untuk Papua gitu loh. Betul. Karena Papua ya kita tahu juga seni mantap ya, Iya. toh, olahraga mantap, dan Iya, sekarang betul. tidak hanya di bidang itu. Malah sudah di politik. Iya, itu Sudah dia. kayaknya semua bidang Semua sudah bidang semua sudah bidang sudah ada ada. gitu. Nah, Gitu. itu kita harus bangga sih. Betul. Kayak kemarin saya cukup kayak surprise-nya dalam kategori positif gitu, kayak wah gila, sekarang sudah ada influencer dari Papua. Iya, betul. Sudah ada selebgram dari Papua. Yes. Wah, itu sih membanggakan sekali. Iya, gitu. betul banget. Tapi balik lagi kalau mentalnya cuma mental saling jatuhin, saling ngomongin dan cuma saling iri hati, ya percayalah yang jadi orang-orang itu aja. Iya, gitu. betul. Nanti yang bicara-bicara itu biasanya sih nggak bisa apa-apa. Iya biasanya. betul, biasanya itulah Biasa. karena mungkin ada iri hati kah Iya. atau bagaimana Iya, kah. karena tidak saling support. Tidak saling support, harus saling support. Iya, open, Betul. buka Yes, pikirannya. open minded, Iya. betul banget. Nah, Kak, Hmm. Kak Pune sekarang lagi sibuk kerjain apa? Kalau sekarang saya sih lagi Kakak masih presenter lagi nggak sih? sudah saat ini semenjak melahirkan tidak dulu. Mm-mm. Jadi sekarang lebih di Papua Muda Inspiratif. Oh yes, Iya. Papua Muda Inspiratif ini lagi sangat happening. Iya. Iya, itu Papua Muda Inspiratif itu yang
Coba kakak cerita sedikit Oke, deh. Saya iya. takut kalau saya cerita salah, kakak aja yang cerita. Iya, jadi Papa Muda Inspiratif ini merupakan suatu gerakan yang dibentuk oleh anak-anak muda Papua dari berbagai macam bidang. Ya. Ada 24 founder saya termasuk salah satunya, dan kita diterima baik oleh Pak Presiden Jokowi saat itu ya di istana. Jadi kita satu persatu bicara di depan beliau apa yang ingin kita lakukan di bidang masing-masing. Kalau saya kan memang di bidang entertain dan juga jurnalis. Jadi ada di bidang hospitality, ada di bidang kuliner, teknologi, pendidikan, semua ada di situ. Termasuk di Lima Brasar di situ juga. Terus ada juga Kakak Charles Toto. Terus ada pilot 2 kita, perempuan itu pertama masuk di situ. Terus ada juga di situ penggerak literasi seperti Nea Swanibo dan juga Melanie Osok. Banyak sih. Jadi kita memang kepengen gerakan ini bisa memotivasi anak-anak muda Papua untuk berkarya, untuk bersinergi untuk Papua yang lebih baik ke depannya. Nah itu apa aja tuh yang dilakuin sama Papua Muda Inspiratif? Kita saat ini memang lebih mendorong anak-anak muda Papua untuk menjadi entrepreneur. Jadi kita akan ada roadshow, sudah dibuka kemarin di Jayapura. Next kita akan ke Manokwari. Jadi yang di Manokwari anak-anak Manokwari persiapan ya. Kakak kalau kayak gitu kakak berangkat juga? Biasanya bagi-bagi tim? Bagi-bagi tim, tidak juga. Jadi setelah Manokwari, nanti juga ada kota-kota lainnya. Bisa nanti lihat di Instagram kami ya, @Papua Inspiratif. Papua Inspiratif. Itu informasi selengkapnya bisa dilihat di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya roadshow tuh berarti kayak kasih workshop gitu ya? Kayak kasih workshop, pelatihan, informasi mengenai apapun tentang entrepreneur. Jadi bagi yang sudah punya bisnis atau yang baru ide saja, itu bisa ikut pelatihan itu, daftar aja, bisa dilihat di Instagram kami. Gitu. Keren. Ini gerakan yang menurut saya sudah dengar Kak Pune juga sempat share sama saya dari akhir tahun kemarin sudah mulai dari akhir tahun kemarin, dan saya pribadi tuh maksud saya tuh kayak bangga gitu loh, kita ada pergerakan dan itu anak-anak muda semua, muda semua, dan itu kita punya pergerakan untuk sama-sama kita pikir apa ini masa depan untuk kita Papua, terutama untuk kita punya generasi muda di Papua. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Dan ini saatnya Papua bisa mengambil tempat dimanapun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Putri Nere, nomor urut 01. Aduh gamas ya 01. Putri Nere for President. Oh iya. Nggak, kayaknya kau punya bakat terpendam jadi presenter. Dia langsung banting diri cepat sekali. Oh, ini sama dari tadi itu sama kasih tahu. Saya tuh deg-degan sekali. Ini posisi yang sangat salah. Ini penyanyi, ini presenter. Ini yang wawancara ini posisi sangat salah. Tapi dia berbakat loh, gemes loh adik saya satu ini ya. Penyanyi, presenter, terus bisa jadi model juga loh, jangan sedih. Aduh, gemes. Masalahnya ini yang memuji seorang Putri Nere. Jadi ini something banget. Thank you Kak, terima kasih. Sebenarnya ini cuma ya ide-ide iseng aja gitu kan, maksudnya. Tapi jadi tersalurkan lah ya. So malu sekali. So wawancara presenter. Tapi tolong ya Kak. Kalau misalnya ada salah-salah Kakak simpan dalam hati aja. Jangan tahu orang yang di situ. Siap Noe. Oke Kak. Kakak Pune sudah lama ada di industri entertainment. Kakak Pune juga sudah lama berkecimpung dalam dunia yang berhubungan dengan Papua. Tapi itu mau tambah dikit ya. Boleh. Ya itu mengenai masalah lahir besar di sini. Betul. Jangan kira juga saya lahir besar di sini jadi saya tidak mendapatkan perlakuan yang tidak enak juga dari orang-orang gitu kan. Karena ya itu saya beda, baru di lingkungan yang ya beda juga dari saya, jadi saya juga mendapatkan perlakuan yang gak enak gitu. Bahkan sampai sekarang pun kadang juga ada yang seperti itu, padahal ya itulah nggak ada bedanya gitu loh, maksudnya dibandingkan dengan kami tinggal di Papua dengan saya tinggal di sini sebenarnya sama aja mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Seperti itu. Itu sih tambahannya. Aduh gemes banget. Ya ampun. Pilih nomor 1 Putri Nere. Iya. Nah kakak kan sudah lama di, maksudnya kakak lahir besar di sini, tapi kakak selalu melihat Papua dan selalu membawa Papua dalam kakak punya pekerjaan, bahkan dalam kakak menjadi identitas diri gitu. Nah, menurut seorang Putri Nere, Papua yang sekarang itu bagaimana sih pandangan kakak? Itu Papua yang sekarang sudah lebih maju sekali ya. Ya itu yang tadi saya sudah pernah bilang. Kak, maaf saya potong ya. Satu kemarin
nggak sengaja buka Instagram, terus habis itu ada kayak meme TikTok, ada TikTok, terus ada TikTok laki-laki Papua, dia begini, hitam, apa namanya, tidak pakai baju. Aduh tuh. Iya, maksudnya ini loh Kak, stereotip orang zaman dulu tentang Papua. Terus habis itu di sana seperti apa, bla bla bla, terus dia bilang, terus dia gini, set, ini 2020, Papua sudah beda gitu loh. Iya, maksudnya orang kalau ketemu Papua pasti gitu. Dari Papua, Ya? terus kalau nggak gini, sumber air sudah dekat. Itu kan beda ya. Iya, terus kalau tidak begini, apa namanya, bung atau beta gitu. Makanya mereka tuh mereka maksudnya mungkin mau dekat sama kita, tapi mereka celutuk kata yang sebenarnya itu bukan sih, Papua betul, sama sekali. betul. Terus kadang ada yang bilang di sana makannya apa, di sana seperti apa. Maksudnya kami tidak tahu, Papua sekarang tuh sudah sama saja dengan yang ada di Jawa begitu loh. Menurut saya sih Kak, banyak orang yang beranggapan kalau Papua masih zaman dahulu karena mereka sendiri mungkin pikirannya belum luas. Iya, gitu. iya. Mereka sendiri juga pikirannya masih tertutup. Anak kecil aja kadang suka lihatnya dari atas sampai bawah ya. Karena mungkin ya itu dia tidak pernah dikasih tahu, mungkin sama orang tuanya ada orang Papua yang Nggak kayak begini loh, diedukasi. nggak diedukasi gitu loh. Itu gemes sih. Ya, gemes ya. sih, gemes Ya. gitu loh. Ada gitu lah. Ya, Oke, berarti maksudnya jadi buat apa? teman-teman saya dari Nias, dari Sumatera, dari manapun yang nonton ya, Papua itu sudah maju, sayang. Ini direkam. Direkam Oh, dong gemes. semuanya. Iya, Nanti kita iya. tinggal potong-potong aja nggak, yang mungkin agak-agak menyerempet. Ya saya ya. bilang Jawa Pos jangan di. Oh, tenang. Itu iya. Benar. Ya, jadi ya itu sih gemes juga kenapa akhirnya memang saya kepengen di Papua Muda Inspiratif ini juga karena ya itu kita seniman Papua tuh gila, talentanya tuh luar biasa. Ini lah Sapu Ade ya tuh, belum lagi ada Michael Jakari Milena, Betul. ada lagi Joan, ada lagi Kalala Suages, Betul. Transisir kayak Dokonologit ya langsung Iya, duluan Papua dibagiin ke orang, original. Papua original semua Iya. tuh apa nggak Betul. insane gitu, Ya, gila-gila betul, gitu. betul. Tapi kan kita masih kurang dapat kesempatan. Ya. Kalau ada mungkin karena ikut idol Betul, ya, jadi jalurnya beda. Tapi Betul, kalau betul. dorang-dorang ini yang dari bawah gitu Ya, kan, masuk pertama kali ke dunia musik, dunia di nasional, entertainment nasional ini kan pasti kan berjuangnya juga Betul. wow luar biasa. Betul. Nah mungkin saya sih pribadi kepengen kayak ya kita diakui gitu, Ya. kita dikasih kesempatan Ya. begitu, Ya. bukan karena apapun, tapi karena kita memang bisa, kita punya talenta. Dan kita punya daya saing Iya, gitu loh kita punya sebenarnya. daya saing itu sih kenapa akhirnya juga ya Papua Muda Inspiratif ini good karena biar orang bisa lihat oh ya loh anak muda Papua tuh bisa berprestasi. Iya. Mereka punya bakatnya masing-masing Ya. dan inilah kita gitu loh kasih perubahan yang beda. Kayak gitu. Ya. Bagus banget itu Papua. Kalau Kakak melihat Papua yang sekarang Kita itu sambil makan ya. sambil makan Kak, sambil lontar boleh. lontar boleh banget. Saya sudah makan ubi persipura ini. Iya. Apa sih yang Kakak pengen punya kalau Kakak melihat Papua yang sekarang ya? Mhm. Apa sih yang Kakak pengen punya impian terutama terkhusus untuk generasi muda di Papua? Saya inginnya generasi muda Papua lebih optimis lagi, lebih positif lagi. Ya. Kalau kita ini bisa, Ya. kita ini penuh dengan daya kreatif. Yap. Jadi jangan takut, Yap. jangan takut, cobalah. Salah terapa-apa. Betul. Selalu ada ruang untuk salah dan itu gunanya belajar. Betul. Nah, jadi jangan takut. Betul. Semangat terus. Aduh Betul. gemes. Kita kasih semangat ya. udah jadi motivator habis ini sedikit lagi. Enggak, soalnya gini Kak, menurut saya karena saya juga mungkin gini, kita kan lahir dari daerah yang ujung terpencil, jadi saya tuh juga tumbuh dengan karakter nggak percaya diri. Sama. Saya tuh tumbuh dengan karakter nggak percaya diri. Mungkin orang-orang bisa bilang ya sekarang kan kok artis, kok tidak tahu kita rasanya jadi kita. Saya sudah tidak salah. Kalian tidak tahu kalau kita lewat itu dulu, baru kita ada di sini. Tidak ada yang namanya tiba-tiba langsung kok jadi artis, kok jadi penyiar, kok jadi nggak ada. Semua tuh lalui proses. Nah, saya itu merasa dari kecil tuh selalu merasa insecure, selalu merasa nggak pede karena rata-rata memang
pemikiran orang adalah ya kalau lu mau cantik lu putih dan Oh, iya. kau lurus. Oh, itu iya. itu pemikiran orang di zaman saya dulu, sekitar saya kecil 20-an tahun yang lalu gitu. Jadi saya tumbuh jadi anak yang nggak percaya diri, kayak aduh saya beda ya, Iya. saya punya teman-teman dong ini dong punya kulit warnanya beda, rambutnya beda, saya beda ya gitu. Nah seiring dengan berjalannya waktu memang akhirnya satu tahu kalau ya memang Tuhan ciptakan orang tuh berbeda-beda. Iya, Tuhan ciptakan betul. orang tuh unik. Nah, Iya. saya tuh bersyukurnya adalah sekarang ini, di masa sekarang ini banyak sekali orang Indonesia yang mereka punya pemahaman itu sudah sangat jauh berbeda dari Iya, kita. betul. Kalau kita ngomong yang tadi kayak nggak tahu Papua itu seperti apa, ya mereka yang pikirannya tertutup menurut Tertutup, saya. betul. Saya punya banyak sekali sahabat, saya punya banyak sekali teman-teman yang bukan orang Papua tapi mereka sangat bangga sama orang Dan Papua. itu makanya jadi tugas kita juga untuk kasih edukasi ke Nah. mereka bahwa inilah Papua yang Betul. sekarang, bahwa orang bisa, kayak slogan PON. PON 2020 Papua. Yes, Papua. Papua Yuli pernah kata. Masih ingat dia. Soalnya dia itu banget ya kan, dia tuh kayak Papua. Oke. Wah, Hai Ade Yuli. ada Uli. Dia bisa aja beda tapi toh masih Basko. Gemes. Tapi emang bener sih Noe, saya pun juga mengalami yang namanya tidak percaya diri, sampai pernah rebonding rambut, jangan sedih. Toh. Gemes. Semua saya yakin semua anak Papua pernah rebonding rambut pada zamannya, saya yakin. Yes, betul sekali. Karena itu merasa insecure. Nah ini papan rambut Iya, papan. rambut Aduh, papan, kasihan. rambut papan, Baru dulu betul. kan toh punya uang tidak banyak toh. Kalau sekarang rebonding tuh bisa yang harga mahal, rambut halus jatuh-jatuh. Dulu toh yang lurus sekali begini, Yo, yang kayak tidak orang ada. tifus, penyakit tifus kayak itu kadang bilang, aduh gemes Iya, iya, sih. betul. Tapi ya itu memang Iya. butuh apa ya, perjuangan, butuh proses. Tidak semudah itu. Yes, tidak semudah itu. Jadi bagi kamu semua yang sekarang nih milenial tentunya, pergunakanlah sosmed dengan baik, Iya. ya toh, Iya. untuk promosikan kamu punya kebisaan, Iya. kemampuan begitu loh. Iya. Jangan jadikan sosmed untuk hal yang tidak perlu. Iya, betul. Gitu Betul. juga. Nah, Kakak terakhir Ya. sebelum biasa Disa punya Koya Dengo itu pasti saya ada jawab cepat. Oh, gemes. Iya. Saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan, Kakak harus jawab dengan secepat Aduh, mungkin. oke. Ya kan? Coba suami turun dulu biar bisa jawabnya fokus. Suami dia terengah ya. Soalnya ini biasanya ada bobo mantan di sini. Oh, Gitu. terapa-apa. Kasihan. Jadi terakhir sebelum kita masuk ke jawab cepat, Ya. yang Kakak paling kangen tentang Papua itu? Alamnya tidak akan dapat dimanapun, cuma di Papua. Ya, nggak ada yang bisa compare ya Kak? Yes. Ya. Kak, apa yang mau Kakak sampaikan untuk adik-adik kita, anak-anak muda di Papua yang lagi nonton channel ini? Jadi adik-adik kamu semua, inilah saatnya Papua maju. Kita harus bergandeng tangan, Ya. tolong bekerja sama untuk Ya. memajukan Papua. Papua bisa. Putri Nere, ya kan? Kakak kok jadi presiden sudah? Kok jadi presenter sudah? Aduh, campur mati. Saya minum kopi dan Ya, Kak. saya minum kopi dulu Kita ya. cerita. Kakak Lenia enak sekali. Bunda Nia terbaik, Om Ale. Kakak jawab dengan cepat. Yes. Dua pilihan pertanyaannya, A atau B. Kalau tidak, misalnya apa yang Kakak paling suka dari saya, misalnya langsung jawab cepat. Oke? Siap? Mbak, Papeda atau Kasbi? Papeda, Pinang atau Matoa? Matoa, Ibu rumah tangga apa wanita karir? ibu rumah tangga. Papua atau Jawa? Papua, Mama atau Bapak? Bapak. Siap, sudah pilih Mama Ini aja. sama Mama akan marah melihat ini. Oh Tuhan. Dua-duanya. Oh, Mama. Mama jangan. Kasihan. I love you Mama. Mama ini spontan, jadi itu dari hati sangat. Oke. Saya waktu tulis pertanyaan ini saya mau ketawa. Pak, Iya. kawin lari apa tunggu sampai dapat restu? Ini aduh Noe ya. Oke. Jawab 5. Dapat restu toh. Karena sudah dapat restu setelah Iya. 13 10 tahun. 10
tahun pacaran ini ya. Ini nih saya mau kasih semangat untuk kami yang pacaran tapi kan punya orang tua tidak setuju ya. Aduh, gak mau. Kakak Pune setelah 10 tahun pacaran tidak disetujui dan sekarang sudah menjadi menantu favorit dan Aduh, cucu favorit. Mas. Sampai ada lagu masalah Sampai sebelum ada favorit lagu, tuh. ada lagu untuk Kakak Pune punya kisah cinta. Tahun 2 jadi model. Mereka jadi model karena mereka punya kisah cinta dan sekarang mereka punya kisah cinta berhasil. Dia punya anak lagi. Dan punya anak. Waktu Kak Pune nikah itu tong semua menangis. Terharu sekali, terharu sekali. Oke, jadi guys jangan kawin lari. Jangan. Tunggu dapat restu. Yes. Walaupun 10 tahun lagi. Kalau belum dapat restu berarti bukan jodoh. Ya betul, betul, betul. Kalau belum dapat restu jadi bukan jodoh, betul. Oke, langsung pecah ya pertanyaannya ya. Oke, anak perempuan apa laki-laki? Dua laki-laki. Satu perempuan soalnya. Keona. Yang kedua laki-laki. Keona pulang sama Mama Ade. Keona pulang sama Mama Jangan, Ade. tidak Keona udah buat saya. Kan ini kan pilihan, tapi Iya. dua-duanya ya. Oke, lanjut ya. Mau punya berapa anak? Dua. Mau punya berapa suami? Oke. Siapa yang tulis pertanyaan ini? Iya, siapa ya coba? Oke, makanan Papua paling favorit? Ikan goreng. Standar sekali ini. Apa yang itu standar? bahasa Papua itu Mbak Jawa juga bisa makan ikan goreng. Ulang. Ini cuma satu ini nih. Suruh Jangan, ulang pertanyaan. ulang. Oke, baik. Makanan Papua paling favorit? Papeda. Impian pribadi. Makanya saya sudah bilang suami turun. Tidak bisa nanti keluar impian pribadi. Impian pribadi. Apa ya Noe? Aduh gemas. Jadi Kartini Papua. Oh terada. Oke. Terada. Jadi Kau kata ambisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan Papua. Impian pribadi ya, impian untuk karirnya Putri Nere. Oke, selain menginspirasi anak-anak muda Papua, pengen punya usaha sih. Amin. Amin. Amin, kita doain Kak Pune segera punya Amin. bisnis. Terakhir impian untuk Papua tercinta. Oke, Papua diakui oleh dunia, terutama Indonesia. Amin. Awesome. Terima kasih Kakak Pune Sama-sama, atas Noe. waktunya. Terima kasih Papa Keo dan juga Keona yang Sampai sudah tidur. sampai tidur loh nemenin mamanya. Iya. Terima kasih sudah datang Kak. Terima kasih Sama-sama, sudah Noe. memberi inspirasi untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih sudah ikutan makan sama saya, ikutan nongkrong. Sukses untuk Kakak punya impian ke depan, segera punya bisnis, Yes. segera punya restoran, segera punya Amin. apapun yang Oh, Kakak. Noe doakan Kakak, aku. amin. Amin. Dan sukses untuk Papua Muda Inspiratifnya. Yes. Semoga kita bisa segera ketemu untuk next Yes, project. kita sinergi. Dan saya pamit. Jangan lupa like, jangan Yes. lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Kowio dengan Noe. Selalu pas aku nama program sini. Sampai jumpa di Kowio dengan Noe episode selanjutnya. Dah. Hai, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap karya saya. Thank you.